temuin dulu jati diri kalian. Kalau aku caranya gini, kemauan dan kemampuan itu berbeda. Kamu mau tapi kamu nggak mampu, kamu mampu tapi kamu nggak mau, itu sama aja. Yap. Walaupun kata itu berbeda, itu sama aja dalam arti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media pelajar Lampung. Selamat sore. Oke, bertemu lagi. Hari ini kita akan melaksanakan podcast dengan bintang tamu spesial. Hari ini kita kedatangan Kak Salsabila Farah Fajrah. Halo. Kakak ini sedang kuliah, sedang menempuh pendidikan di Universitas Lampung, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Iya. Jadi nanti teman-teman yang pengen masuk Unila bisa nanya-nanya, ya kan? Gimana sih tips apa mungkin jalurnya gitu kan? Iya. Mungkin persiapannya seperti apa bisa. Kebetulan Kak Salsabila ini juga punya banyak banget prestasi, banyak banget Alhamdulillah. organisasi yang udah pernah diikuti. Jadi nanti Alhamdulillah. bisa tanya-tanya karena kita langsung ke sumbernya nih. Jadi nggak teoritis, langsung ke pelakunya. Iya, betul. Jadi untuk awal-awal ini kita persilahkan Kak Salsabila untuk memperkenalkan diri nih. Oke. Monggo. Oke, makasih Pak Samsul. Jadi perkenalkan, aku Salsabila Farah Fajrah. Sekarang sedang menempuh menjadi seorang mahasiswa di Universitas Lampung di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di jurusan IPS di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke. Gitu, Pak. Semester 3 Oke. sekarang. Ngomong-ngomong masalah kuliah kan, kemarin kita mengalami fase di mana pembelajarannya Daring. daring Iya, betul. nih. Di Unila sekarang nih, kondisi sekarang sudah tatap muka atau belum? Kalau tatap muka masih terbatas sih. Jadi sudah beberapa angkatan memang sudah diberi informasi lah, untuk beberapa masih kayak setengah-setengah per kelas gitu Betul. Pak. Jadi masih ada yang online, masih ada yang offline, kadang online, kadang offline gitu. Karena ya belum full, karena kan banyak banget sih Pak mahasiswa Unila gitu kan. Jadi kalau semuanya berangkat semua gitu kan, agak ini ya, kaget perangkatan lagi gitu, banyak rawan banget. ya. Iya, rawan. Memang kalau peralihan kali ya, Iya, peralihan. masih masa new Jadi, normal, cuman walaupun udah boleh lepas masker kayak udah nyaman aja pakai masker, ya nggak sih Pak? udah nyaman, udah kebiasaan, udah jadi Iya. habit juga ya. Tapi bagi teman-teman mungkin agak sedikit berlega ya, Iya, berlega karena sekarang udah mungkin sekarang diperbolehkan. tidak seketat dulu lagi, perkuliahan juga sudah mulai bisa tatap muka gitu kan. Mungkin ini yang anak-anak teman-teman kita yang SMA, SMP dan SD juga sudah mulai full Full, tatap iya, muka. betul. Jadi mungkin bisa merasakan nikmatnya belajar. Nikmatnya, iya. Karena beda banget gitu, belajar offline dan online itu berbeda sekali gitu. Jadi katanya sih lebih membekas yang Offline. Offline. Iya, betul sekali. kita buktikan saja karena manusiawi ya, kadang Iya. kan ya dikasihnya A pengennya B Iya, nih, nanti dikasih udah B. pas offline dia pengen online. Ya, oke. Ini Kak Salsabila ini ngomong-ngomong masalah jurusan, kan ngambil jurusan Pendidikan Iya, Kewarganegaraan. betul. Kenapa memilih jurusan tersebut nih? Karena pertama kalau cerita dikit ya Pak ya, milih PPKN ini pertama memang suka. Saya selalu memilih apa yang saya suka dulu gitu Betul. kan, apa yang saya suka, karena kalau udah saya suka nggak mungkin saya tinggalin di tengah jalan gitu kan. Jadi saya udah suka, dan ada cerita di balik itu juga. Guru saya dari SMP, SMA, PPKN itu sering ganti-ganti Pak. Udah nyaman nih, udah belajar PPKN, suka. Saya kayak Ganti. bener-bener udah enak nih jadi gitu kan, belajar terus nge-push karena saya pengen jadi guru PPKN gitu. Tiba-tiba gurunya ganti, itu saya down banget. Pokoknya saya kayak, pokoknya besok saya harus jadi guru PPKN yang bener-bener kalau bisa menetap di satu tempat, karena memberikan kenyamanan ke siswa. Habis itu siswa itu berganti guru akan beda lagi gitu kan, cara mengajarnya pasti berbeda gitu kan. Itu sih jadi menurut Jadi kalau kita ngomongin masalah jurusan PPKN kan, berarti materi yang diajarkan sekitar menjadi masyarakat Indonesia yang baik gitu ya? betul. Tapi juga nggak ke situ juga selain itu lebih tipis, beda-beda tipis dengan anak hukum juga. Oh gitu. Belajar juga Masih pasal-pasal. ada Iya, makanya tadinya Pak, saya kan kaitan IPS nih, lah ya. SMA-nya IPS. Jadi mau masuk mana ya, hukum ataupun PPKN gitu kan. Terus saya pikir di PPKN saya bisa dapetin juga, belajar hukumnya juga bisa saya dapetin gitu kan, belajar PPKN juga saya dapetin gitu. Akhirnya udahlah saya PPKN, karena juga saya suka, dibandingkan saya di tengah jalan saya mundur gitu kan, mendingan saya PPKN aja. Oke, jadi teman-teman memang butuh keyakinan ya. Iya, yakin dulu, yakin, suka, Suka. tahu passionnya itu, ya hayo jalan gitu. Oke, ini masalah kesibukan. Namanya mahasiswa pasti ya belajar lah ya Iya gitu. sih, Kira-kira belajar. kesibukan di mungkin di lingkup kampus itu apa? Terus kesibukan di luar, mungkin di masyarakat ada nggak nih Kak? Oh ya, jadi kalau kesibukan di luar kampus pasti organisasi, terus juga kegiatan-kegiatan dan kerja juga. Wow.
Ya jadi kalau di luar nyambi kuliah itu Pak, jadi sambil ngajar bimbel privat gitu Privat. di rumah, jadi satu anak gitu di rumah. Terus juga saya ada kerjaan di properti juga, jadi kadang juga keluar kota juga gitu kan, main tender juga dengan kakak sepupu juga. Jadi misalkan ada tender nih di Jogja ataupun di mana gitu kan, saya terbang ke Jogja. Misal sore ini gitu kan, pulang besok karena saya kuliah ya pulang, karena udah selesai gitu kan. Terus kegiatan-kegiatan lainnya ya kegiatan-kegiatan masyarakat gitu, misal ngisi sosialisasi karena ya alhamdulillahnya tadi gitu kan dapat amanah menjadi duta gitu kan. Jadi kadang suruh ngisi sosialisasi atau ada undangan webinar, seminar gitu kan. Ya mungkin kegiatannya nggak lebih jauh dari itu sih udah. Oke. Kita langsung ngomong masalah prestasi nih. Memangnya Kak Salsabila ini prestasinya apa saja nih? Banyak followers yang pengen tahu kan akhirnya kan. Aduh. Jadi Kita harus kalau kasih tahu nih, kasih Iya, info Mas Le boleh. gitu kan. info Mas E. Oke. Jadi kalau prestasi sendiri alhamdulillah saya mulai karir itu dari 2019 Pak. Mulai menyadari bahwa oh saya nanti kuliah ini butuh bekal gitu kan, butuh sertifikat, butuh lain sebagainya, butuh pengalaman. Dan yang paling penting itu pengalaman Pak. Pengalaman. Jadi mungkin alasannya klasik ketika kita ngikutin suatu perpijenan, perdutaan gitu kan. Iya. Pasti nulis alasannya itu mau menambah wawasan, Ya. keluarga, Klasik ya? pengalaman. Ya, kasih kan ya Pak ya. Makanya ketika saya memimpin satu organisasi, anggota baru daftar ke saya gitu. Ini kayak gini gitu kan. Kalau kamu udah nemuin 3 ini gitu kan, kamu akan pergi gitu aja gitu kan. Tapi kalau kamu memang mau memberi dan memikirkan mau mendapatkan gitu kan, jangan gitu kan. Jadi apa yang bisa kamu berikan di situ dulu gitu. Nah, kalau apa namanya? Prestasinya itu dari tahun 2019 ada down-nya dulu, Pak. Oh, gitu. Jadi sebelum saya berada di posisi sekarang ini, itu benar-benar down banget. Awal pertama kali saya bermulai itu di Olimpiade. Olimpiade. Nah, tadinya saya ikut Olimpiade Geografi. Ya, karena IPS kan. Iya, IPS. Nah, ikut Olimpiade Geografi udah bimbingan selama 1 bulan setengahan lah itu. Udah fokus ke geografi, belajar apa segala macam gitu kan. Dispen terus kan itu ya, Pak ya. Nah, tiba-tiba sekitar setengah bulanan lah, Pak. Salsa kamu pindah ke ekonomi. Ngebut nih, ini materi kelas 11, 10, 12 itu gitu kan. Dikasih lah. Terus kata saya, saya ekonomi gitu kan. Kayak mikir, Elva aja belajar ekonomi aja banyak banget gitu kan ya, Pak ya. Terus saya mikir kayak kalau guru-guru saya percaya saya bisa gitu kan, berarti mereka mau lihat saya ada potensi gitu kan di situ. Jadi ketika saya udah diberi amanah, ayo coba, saya mau coba gali untuk mencoba hal baru yang menurut saya nggak mampu gitu kan. Kalau orang-orang percaya saya mampu, kenapa diri saya kok nggak percaya gitu kan. Jadi akhirnya saya oke, Jadi Pak, waktu itu apa ya? Sebenarnya bukan itu ya pilihannya. bukan geografi tadinya Pak. Nah tiba-tiba langsung jadi ekonomi, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Oke. Kalau mereka ngeliat saya mampu, oke saya jalani gitu. Nah sudah selepas itu saya dalam belajar ekonomi itu saya bilang sama teman saya yang lagi bimbingan, saya bilang gini, kalau misal saya nanti ini nggak menang, saya mau lanjut lomba Putri Hijab, kata saya gitu kan, Putri Hijab Lampung. Waktu itu masih di kabupaten Putri Hijab Kabupaten Pringsewu. Nah setelah di situ kata dia, belum juga lomba udah mikirin kalah gitu kan. Nah tapi itu yang harus kita punya juga Pak, mental juara sama mental kalah itu harus kita punya gitu kan. Jadi ketika kita kalah, kamu punya plan apa ke depan, jangan stuck di situ aja gitu kan. Karena kalau mental juara juga penting juga. Kalau kamu udah juara, kamu punya amanah, bisa nggak mentanggungjawabkan itu semua. Kasarnya ngomong, misal jadi duta nih gitu kan, pasti akan dibawa embel-embel nama duta itu kemana aja. Ketika kita ibaratnya udah jalan gitu kan, melawan kesalahan gitu kan, kok duta kayak gitu sih, kok duta ini kayak gitu sih gitu kan. Padahal duta juga ibaratnya manusia, punya kesalahan, bisa melawan kesalahan juga gitu kan. Kalau setelah Putri Hijab Lampung kabupaten, saya melaju ke provinsi waktu itu. Di provinsi saya ikut peragaan busana di acara seminar nasional Meridiana. Gitu. Ya, Meridiana waktu itu datang di provinsi Lampung. Itu dari Putri Hijab Lampung, dari gitu. PH-nya. Nah, setelah itu di Swiss Bell Hotel, di situ Meridiana seminar. Pokoknya saya termotivasi banget sama Meridiana. Jadi bisa dibilang saya sekarang ini bisa ngomong cepet kayak gini Pak, public speaking itu kayak saya sering ngeliatin Meridiana gitu kan. Terus sering kayak Meridiana aja bisa yang dari nol gitu kan, keluar negeri gitu kan, dengan makan roti di kampus apa segala macam gitu kan, dia bisa bertahan hingga mampu dia menghasilkan uang gitu kan, pulang ke Indonesia membangun dan branding dirinya gitu kan, dengan bermodalkan berbicara gitu kan. Saya pengen jadi Meridiana. Ketika itu Miss Meridiana itu bilang gini, teriakan impian kamu sekencang-kencangnya. Kata saya bilang gini, saya ingin menjadi orang yang paling bermanfaat dan bisa membahagiakan orang di sekitar saya. Tak potong bentar ya. Berarti itu kan kayak semacam goalsnya Iya, ya. Pastikan kita punya dulu gitu kan, punya dulu. Baru nanti
kita kayak semacam menentukan apa ya, kayak semacam caranya, Iya, betul. metodenya segala macam, Betul. tapi harus punya itu dulu ya. Oke, lanjut nih. Nah, dari udah ikut olimpiade kalah. Cuma jadi peserta aja. Ya. Habis itu ikut putri hijab cuma sampai di provinsi dan saya termasuk putri peserta yang paling muda karena masih SMA. Yang lainnya udah kuliah, semester tua, kedokteran dan sebagainya. Saya sok ini banget Pak, sok percaya diri banget kan ya gitu kan. Masih item-itemnya, masih anak-anak SMA banget gitu kan. Masih belum kenal. Iya, belum kenal. Make up aja gak ngerti Pak, ini budak mau digimanain gitu kan. Mau pakai eyeshadow nggak tahu gitu. Nah, setelah di situ ikut Putri Hijab Lampung, tiba-tiba qadarullah di bulan Mei itu kebetulan ada program dari BUMN. Jadi BUMN itu punya program Siswa Mengenal Nusantara. Pertukaran pelajar itu. Nah, di setiap kabupatennya itu punya 3 kuota, 2 SMA, 1 SMK. Dan kebetulan di tahun tersebut, Pak, itu lagi kuota untuk SMA 2. Oh gitu. Iya. Nah, habis itu ada SMA 1 Adilui dan SMK Sukoharjo kalau nggak Kayak salah. semacam diacak. Iya gitu, per tahunnya digilir gitu Pak. Gitu, ya. ada kuota Nah, untuk sekolah di situ masing-masing ya. bercerita juga Pak tentang saya yang tertolak di salah satu SMA di detik-detik menit-menit terakhir gitu kan. Saya tadinya kekeh pengen masuk salah satu SMA favorit nih yang ini gitu kan. Nah, terus tiba-tiba nggak masuk dan akhirnya saya yaudah SMA 2 gitu kan. Di situ ada guru yang kayak bilang, siapa yang milih SMA 2 ini nomor 2 gitu kan. Terus saya Bu, kata saya bilang gitu kan. Awalnya saya kayak bener-bener mikir kayak ngapa sih saya di sini gitu kan ya Pak ya. Pertama kayak circle-nya gitu kan. Nah, di situ saya mulai kayak berpikir, oh ya saya syukuri aja lah gitu kan udah masuk di sini, tinggal gimana caranya saya berproses gitu kan. Udah nih seleksi ke sekolah kepala sekolah, ke guru dan sebagainya. Guru itu masih memandang yang kayak anak IPA ini lebih maju otaknya. Lebih ibaratnya daya tampungnya mungkin lebih besar ataupun bagaimana saya pun tidak tahu gitu ya. Ada kadang-kadang ada beberapa yang masih berpikiran seperti itu. Tapi di situ saya tetap kekeh. Bahkan saya ditanding dengan anak duta itu kelas 2 tahun. Ditanding dengan kelas duta anak 2 tahun. Oke lah, kalau dalam ranking saya nggak ranking Pak, jujur li. Jujur li saya anaknya nggak pernah rankingan gitu kan. Paling ranking itu berapa kali doang gitu. Udah setelah itu, tapi saya buktiin gitu kan. Saya punya pengalaman. Buah dari itu tadi gitu kan. Kalau kita sering ikut lomba kan punya sertifikat tuh Pak, banyak. Beda dengan anak yang di kelas cuma dapat sertifikatnya juara 1, juara 2, juara 3 gitu kan. Saya di luar Kayak bertanding dengan anak internal satu aja ya. bertanding dengan satu anak satu kabupaten, satu provinsi gitu kan. Mereka bertanding dengan satu anak kelas, paling 35 orang ya kan gitu kan. Dan saya udah bertanding di luar gitu kan. Dan alhamdulillah dapat juara gitu kan, alhamdulillahnya. Jadi guru pun kayak, kamu beneran yakin mampu? Ayo Bu, saya mampu, aku bilang gitu kan. Ibu mau ngasih berapa soal gitu kan. Dikasih buku pas segini, disuruh dibaca, dipelajari. Kamu nanti berangkat ke provinsi, di hotel ini segala macam gitu kan. Tes Pak, tesnya itu banyak banget. Itu nggak mudah dan sampai bulan Juli. Di situ Juli ini kan hari ulang tahunnya saya nih, nggak udah dikit lah. Jadi tanggal 24 Juli ini saya ulang tahun. Tanggal 23 terakhir kali saya berangkat ke sekolah SMA 2 itu saya pulang karena ada salah satu surat persyaratan yang ketinggalan. Saya pulang sambil kayak nangis, kayak saya bilang, ya Allah kalau ini rezeki saya pengen ini banget jadi hadiah ulang tahun saya gitu. Kalau emang ini rezeki saya, jalan pertama untuk membahagiakan orang tua saya, semoga ini benar-benar jawabannya gitu kan. Karena entah kenapa saya tuh bener-bener kekeh gitu Pak, saya harus bisa ngangkat martabat orang tua saya gimana pun caranya gitu kan. Dari prestasi saya pengen orang tua saya dikenal, tidak diibarnya dikesampingkan gitu kan. Saya juga nggak pengen tenar karena nama orang tua gitu loh Pak. Karena jujur emang ibu saya juga aktivis kayak saya, aktif di mana-mana, kegiatan sosialisasi sama. Jadi sama persis 11-12. Tapi saya nggak mau dibilang kayak bahasanya tuh, oh kamu karena ibunya terkenal makanya kamu di sana dikenal, kamu dikenal gitu kan. Enggak gitu kan. Iya. Sendiri aja. Saya ingin dikenal, ya saya salsabila yang emang berusaha sendiri gitu kan. Nah selepas dari situ alhamdulillahnya saya lolos Pak, padahal ada cek medical check up gitu kan. Saya udah deg-degan nih gitu kan, saya punya mah asam lambung atau apa gitu kan. Udah mikir kayak, loh nanti kalau saya nggak lolos ini kayak mana gitu kan. Tapi pesan dari ibu saya pokoknya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pokoknya itu selalu dipegang. Jadi dimanapun kamu tempat selalu berdoa. Walaupun kamu nggak mempersiapkan apapun gitu kan, kalau kamu percaya dengan Allah, Allah lebih percaya dengan kamu. Allah akan menggerakkan segala tubuh lisan kamu untuk menjawab apapun yang ibaratnya emang kamu hajatkan gitu loh Pak. Dan setelah dari Siswa Mengenal Nusantara itu saya berangkat ke Maluku, pulang itu saya merasa gini, saya sebagai duta pelajar Provinsi Lampung gitu kan, membawa nama Provinsi Lampung ke kotanya orang. Saya harus bisa membranding lah Provinsi Lampung di Maluku gitu kan. Iya, memperkenalkan budaya Lampung meskipun saya bukan orang Lampung gitu kan. Di situ saya juga belajar budaya-budaya orang Lampung gitu kan. Pulang ke Lampung lagi, di situ saya merasa gini, saya sudah dibiayai berjuta-juta oleh pemerintah, Kementerian BUMN Republik Indonesia gitu kan, untuk
belajar budaya di sana, belajar ilmu pengetahuan di sana, dibawa pulang ke Lampung gitu kan. Apa yang bisa saya berikan untuk Lampung gitu. Ketika saya menjadi duta pelajar. Nah, akhirnya di situ saya menemukan wadah. Forum Pelajar Lampung. Ya. Nah, Gebiar Pelajar Lampung itu tadi. Di Pringsewu. Di Pringsewu itu pada saat itu banyak banget kan anggotanya gitu kan. Tadinya saya belum jadi ketua, Pak. Belum jadi ketua. Tiba-tiba ketuanya ada satu lain hal gitu kan. Menggeser gitu kan, pergi. Terus yang satunya lagi udah kelas 12, akhirnya saya kayaknya mengundurkan diri gitu kan, tidak bisa gitu kan. Nah, akhirnya memilih saya untuk menggantikannya. Jadi selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2019, 20, 21 dan baru pergantian itu kemarin 2021 sama 2022 itu baru berganti. Nah, di situ saya benar-benar belajar gimana caranya memahami karakter banyak orang. Nah, di situ saya dari mahasiswa sekarang ini, Pak, jadi bisa bisa banyak belajar, udah nggak kaget gitu kan ketemu mahasiswa yang seperti ini, seperti ini gitu kan, sudah banyak belajar gitu. Bahasanya udah melanglang buana lah, ngelihat ratusan anak di Pringsewu kan pasti banyak banget karakternya yang berbeda, ada yang kekeh gitu kan. Saya mau ini, manajemen SDM-nya udah alhamdulillah gitu kan ya, Pak. Nah, ikut FPL itu, ikut Gebiar Pelajar Lampung. Nah, di situ saya mulai menyadari bahwa organisasi itu penting buat seseorang gitu kan. Saya mulai mengajak orang untuk ikut FPL, ikut GPL gitu kan. Dan di situ saya menanamkan sama adik-adik saya, tapi kalau saya sering bilangnya karena dia sering manggil saya ibu, bunda, bundo apa terserah lah itu gitu kan. Jadi saya bilangnya anak-anak saya. Saya selalu mengajarkan sama anak-anak saya itu, saya bilang gini, saya nggak butuh kuantitas yang banyak dari FPL Pringsewu ini, nggak perlu yang ratusan anak, saya nggak perlu, mau 10, 20 nggak masalah, asal kalian berkualitas, kalian mau berproses di sini, ayo, kata saya. Saya bisa membangun bareng dengan kalian yang memang memiliki kualitas dan mau, kata saya. Kalau cuma kuantitas banyak, kalau cuma ngerepotin enggak. Nah, karena seringnya kayak gitu kan ya, Pak ya. Orang itu cuma gencer di depan doang, ikut teman, habis itu melempem. Itu seleksi alam. Jadi kalau menurut saya ikut organisasi, ikut perdutaan atau segala macam, semuanya itu seleksi alam. Ya, kalian mau juara 1, juara 2, juara 3, kalau kalian nggak bisa mempergunakan gitu kan apa yang udah kalian dapatkan, itu percuma menurut saya. Misalkan udah keluaran jadi duta lembaga anti narkotika kayak saya, terus saya nggak bisa membawa dampak ke sekeliling saya gitu kan, ataupun menjadi duta genre saya nggak bisa memberikan dampak ke teman-teman saya, menjadi duta pelajar saya nggak bisa memberikan dampak juga gitu kan. Jadi menurut saya bisa dibilang juara 1, juara 2, juara 3 itu memang penting, itu titel. Ibaratnya mendukung lah gitu kan, membranding diri sendiri. Tapi untuk kebermanfaatan itu tergantung orangnya. Ya. Kamu mau menikmati benefit yang udah didapat saja, habis itu see you goodbye, ya. See you goodbye. Biasanya apa sih, selempang ya? Iya, selempang. Kan kayak gitu sih, Pak. Oh, Kasal Sebela itu juara ini gitu kan. Saya alhamdulillah saya belum pernah merasakan yang benar-benar juara 1, Pak. Winner duta itu belum pernah. Tapi bukan sombong ya, Pak, ini. Alhamdulillah, syukur alhamdulillahnya saya bisa membranding diri saya. Bahwasanya apa yang udah saya dapatkan kalian bisa bertanya sesuka hati kalian. Saya bisa men-sharing. Kenapa? Karena saya pernah merasakan gitu kan, mencari ilmu, susahnya mencari ilmu itu seperti apa? Harus bayar, mau seminar bayar gitu kan, ikut apa segala macam bayar gitu kan. Saya pengen mengadakan sesuatu yang gratis, kalian bisa mendapatkan itu, pengalaman saya gitu kan, dengan bercerita seperti ini. Itu amal jariah menurut saya, Pak. Tapi saya nggak mengharapkan bahwa itu akan menjadi pahala bagi saya gitu kan. Saya bercerita kayak gini, tiba-tiba ada anak yang bilang gini, Kasal, karena cerita Kasal kemarin aku sekarang udah menang ini loh, sekarang aku udah bisa public speaking, aku udah lancar gitu kan. Kayak ada rasa senang aja. Ketika ke Tanggamus ada anak yang mengakui bahwa saya ini, oh itu kakak saya gitu kan. Oh itu tuh dulu saya belajar public speaking dari dia gitu kan. Itu ada rasa tersendiri yang kayak, oh berarti hidup saya sudah alhamdulillah terwujud gitu kan. Ibaratnya tujuan hidup saya untuk bermanfaat untuk orang lain itu sudah terwujud gitu. Dari Olimpiade Putri Hijab, ikut organisasi FPL, habis itu melaju ke ke Siswa Menengah Nusantara, Duta Pelajar Provinsi Lampung, Duta Bela Negara Provinsi Lampung, melaju ke Duta Genre Kabupaten karena jujur saya belum pernah memenangkan juara di kabupaten. Jadi penasaran juga ya? Penasaran, Pak. Saya juga kayak saya dalam hati, kenapa saya melanglang buana ke kota orang gitu kan. Di kota sendiri saya belum pernah bertanding gitu kan. Dan pertama kali itu kayak takut menggebu-gebu banget, Pak. Karena kan sekeliling kita, orang yang tahu-tahu kita gitu kan di kabupaten gitu. Saya ikut Duta Genre tahun 2020, alhamdulillah mendapatkan juara harapan 2 putri jalur pendidikan. Itu menurut saya udah satu hal yang alhamdulillah, karena saya masuk PIK itu, Pak, cuma 2 minggu. Saya tiba-tiba langsung ikut Duta Genre gitu kan. Mungkin dia sering dibilang kayak, apa sih kok duta mendadak banget segala macam, tapi saya mengesampingkan itu semua gitu kan, karena saya berpikir semua itu tergantung kemampuan dan kemauan. Kalau kau mau gitu kan, kalau kau mau dan kau mampu dari tapi tanpa paling mampu, tidak kan pengalaman yang sebelum-sebelumnya betul. Udah menjadi udah bekal, ada, ya, Pak, alhamdulillah. nggak kosong banget lah ya. Nah dari Duta Genre
laju ke Duta Lembaga Anti Narkotika Provinsi Lampung. Nah, dari Duta Lembaga Anti Narkotika Provinsi Lampung, habis itu mahasiswa nih Pak. Ya. Mahasiswa Maba nih. maba semester 1, saya benar-benar nggak mau membranding diri saya ini duta. Saya nggak mau dikenal dengan kakak tingkat ataupun teman-teman sebaya saya sekampus seangkatan, nggak mau saya dikenal jadi oh saya ini duta, oh saya ini gini. Pertama saya nggak mau teman-teman itu menemani saya hanya karena saya nggak merasa terkenal, cuman alhamdulillah lah ya Pak ya gitu kan. Karena saya banyak relasi gitu kan, ataupun karena menginginkan sesuatu gitu kan, karena saya nggak bisa memberikan apa-apa jujur. Kalau kalian berteman dengan saya cuma bisa bercerita seperti ini gitu. Nah setelah itu nggak pengen nih kayak dikenal-kenal duta atau segala macam gitu kan, nggak pengen membranding apa-apa. Tapi di saat itu saya merasa gini, saya harus menghasilkan sesuatu di pijakan pertama saya menjadi seorang mahasiswa. Mulai aktif di Forkom sendiri, prodi sendiri, habis itu ikut di Hima gitu kan, dan menggeluti dunia per-MC-an sekarang ini. Gitu ya. Jadi Jadi walaupun ilmu public speaking-nya diasah lagi. Iya, terus diasah. Jadi jangan sampai kayak bahasanya itu gini, HP itu jangan sampai lowbat banget. Nanti kalau charger itu lama lagi gitu kan. Jadi kalau udah 50 atau 60 charger lagi, charge gitu. Jadi jangan sampai benar-benar down gitu. Karena untuk ngebalikin lagi iya, agak agak lama gitu kan, dan butuh effort yang hewan. Penting banget. Nah, di mahasiswa ini saya langsung bukan langsung juga sih, proses alhamdulillah ada ajang Duta Nasional Mahasiswa Inspiratif Indonesia gitu. Mungkin teman-teman kayak mikir kok jadi Duta Nasional Mahasiswa Inspiratif gitu ya, kenapa gitu tuh, inspiratifnya dari mana gitu kan. Nah saya berpikir mungkin dari pihak dari Jakarta gitu kan menilai karena namanya Duta Nasional Mahasiswa Inspiratif. Jadi mahasiswa yang benar-benar bisa menginspirasi gitu kan, jejak rekamnya, kegiatannya gitu kan, yang memang menginspirasi. Dan kebetulan saya itu suka Pak ke pelosok-pelosok desa, bikin acara sosialisasi kecil-kecilan, blusukan. Walaupun kayak nggak bawa ibaratnya apa ya, institusi ataupun bawa apa gitu kan, bawa jaket. Saya pengen banget, kadang-kadang pengen buat wadah yang memang untuk seperti itu. Sampai hari ini saya masih berpikir gimana caranya saya membuat wadah itu. Dengan siapa saya harus berkolaborasi gitu kan, untuk bisa mewadahi hal tersebut biar anak-anak muda ini mendapatkan informasi yang cukup akurat. Mungkin dengan MPL? Nah ini juga Pak, MPL ini menurut saya juga bagus banget kan, karena langsung benar-benar memberikan informasi yang akurat banget dengan teman-teman pelajar gitu, yang tadinya ibaratnya nggak tahu beasiswa dan lain sebagainya gitu. Ya itu Pak, jadi dari mahasiswa itu saya langsung berpikir kekosongan ini harus diisi gitu. Oke. Luar biasa ya, kita appreciate lah untuk prestasi-prestasi yang udah diraih sama Kak Salsabila ini, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Udah pernah nyoba gitu kan? Udah pernah. Sekarang ini lagi merasa kekosongan internasional belum ini Pak. Jadi ya, next sudah pernah hampir, tapi karena corona tidak jadi diberangkatkan. Sudah tiket dan paspor itu sudah jadi, tapi nggak jadi gitu kan, karena corona. Ya akhirnya mungkin insya Allah berdoa saja. Kita flashback ke internal keluarga dia ini, seberapa penting atau seberapa support sih peran mungkin keluarga, orang tua dan lingkungan deh untuk menunjang prestasi dari Kak Salsabila ini. Ya, jadi kalau support dari keluarga itu penting banget menurut saya Pak, karena menurut saya doa dari orang tua, dukungan dari orang tua itu paling penting. Saya hampir benar-benar kayak putus asa karena nggak boleh kuliah di luar kota gitu kan, padahal saya udah ngumpulin sertifikat gitu kan untuk bisa kuliah di sana gratis, tempat tinggal dan sebagainya, saya udah dapat beasiswa Pak di luar kota. Tapi orang tua saya bilang jangan gitu kan, takut anaknya jauh, karena alhamdulillahnya anak perempuan satu-satunya. Nah ada cewek satu-satunya, tapi ada cowok, iya harus deket aja gitu kan. Tadinya disuruh di Perisewa aja Pak, terus saya bilang gini, Bun, Pak, kata saya kan, kalau saya di Perisewa aja, saya berteman dengan anak-anak Perisewa aja gitu kan, saya akan punya relasi di sini-sini aja ya, walaupun nggak menutup kemungkinan kita bisa keluar juga gitu kan. Tapi saya ingin mencoba hal baru di luar yang zona aman dan nyamannya saya gitu kan. Dan orang tua saya selalu mendukung alhamdulillahnya, karena pertama bunda saya punya jiwa yang sama suka sosialisasi ya, satu visi dan misi, dan bapak saya yang terlalu gak apa-apa, apa aja yang penting kamu senang, nggak membahayakan kamu, monggo gitu. Karena bapak saya termasuknya yang pendiam Pak, jadi cuma saya izin Pak saya mau ikut ini segala macam, cuman diamnya bapak saya tahu. Doa beliau itu tidak pernah menurut saya doa dari beliau yang benar-benar kerasa sekali. Dan ibu saya juga, dia selalu bilang gini, saya itu setiap ikut lomba Pak, kekurangan di ekonominya, di dananya, tapi saya nggak pernah kayak mikir, oh saya nggak akan bisa nih, saya nggak akan melaju nih. Nggak putus asa ya. Selalu ada rezeki ketika saya mau, ayo jalan, walaupun hasilnya saya nggak juara, tapi dari situ
mungkin bisa ditanya dengan teman-teman anak-anak FPL juga. Dia orang lebih kenal kalau duta lembaga anti narkotika ya kenal siapa gitu kan. Juara satunya mungkin siapa ya kak gitu kan. Karena itu tadi gimana caranya kita membranding Karena kan diri kita sebenarnya juga. setelah itu ya, bukan pada saat dapet tuh. Daftarnya dan menangnya, iya. Tapi setelah itu memang berdampak atau tidak. Iya betul gitu. Gimana Oke. caranya kita Jadi membranding peran teman-teman, peran orang tua itu penting banget. penting ya, luar biasa ya. Kita ibaratnya nggak semua Beban pikiran Pak soalnya nggak kalau semua ikut. keinginan kita Iya. gitu, nggak semua keinginan kita ibaratnya direstui sama orang tua, tapi mungkin secara apa ya, orang tua udah punya rencana lain gitu, Iya, udah punya plan. pemikiran lain. Oh, di sini saja. Dan akhirnya kalau kita tadi ya, artinya kita ngikutin ya, rezeki ada aja gitu Ada kan. aja. Ada aja. Oke, next nih, motivator atau tokoh idola deh dari Kak Salsa ini siapa kira-kira? Ada 3 sih. Kalau Oke. motivator itu ibu saya sebenarnya. Hmm. Benar-benar motivator itu ibu dan orang tua saya. Hmm. Pokoknya orang tua saya. Saya belajar kehidupan dari orang tua saya Hmm. belajar ibaratnya bisa berdiri seperti sekarang ini ya karena kedua orang tua saya, belajar dari mereka gitu kan. Kalau mereka mampu menghidupi anak-anaknya gitu kan. Dan ibaratnya selalu mensupport, memberikan nilai-nilai dalam kehidupan, karena menurut saya nilai pembelajaran di sekolah itu juga penting, tapi pembelajaran belajar ilmu itu nggak bisa kita semena-mena cuma dapat di bangku persekolahan aja. Lebih ada banyak, saya selalu bilang dengan teman-teman saya bilang ini, belajar di mana aja, siapa aja itu guru kita. Kadang-kadang ilmu tuh ada di selokan loh Pak, gitu. Saya sering bilangnya, sering ngomong ilmu tuh ada di selokan. Ketemu dengan pengemis, ketemu dengan siapa aja, itu ilmu buat kita gitu kan. Kamu bayangin kalau kamu nggak mau berusaha, kamu akan jadi seperti itu gitu kan. Kalau kamu hari ini menunda-nunda untuk berprestasi, untuk ibaratnya memulai sesuatu hal, ya akan seperti itu mungkin nantinya gitu kan. Jadi belajarlah di mana saja, belajar dengan siapa aja. Tapi kalau saya motivator pertama itu orang tua. Kedua, idola dan motivator saya itu Miss Mary Riana. Itu tadi. Pertama tadi ya sekali udah ya. diceritain Iya, tadi. betul. Dan yang ketiga diri saya sendiri. Karena menurut saya yang bisa men-charge diri saya ketika up dan down yaitu diri saya sendiri. Yang bisa mengontrol itu pun diri saya sendiri gitu. Jadi motivator saya juga diri saya sendiri gitu kan. Kalau kamu kadang-kadang suka ngomong diri sendiri, kamu nih apa namanya, lembek amat sih gitu kan, baru jatuh kayak gitu aja udah males lagi gitu kan. Itu yang membuat saya kayak oke, kamu tahun kemarin goals kamu 21 item gitu kan. Tahun 2022 kamu cuma bisa 20, berarti ada kemunduran di hidup kamu. Dan saya tipikal anak yang selalu membuat goals setiap tahunnya Pak. Itu saya pajang di tembok gitu kan. Ditempel. Iya, saya tempel. Entah kenapa menurut saya setiap ditempel itu saya baca, saya berpikir bahwa tujuan hidup saya sudah tercapai kalau memang itu bisa ditutup. Terrealisasi 100% atau berapa persen? Alhamdulillahnya kalau terrealisasi semua ya Pak, tapi kalau setiap tujuannya itu benar-benar sempurna itu enggak juga sih. Mungkin ya sekitaran 70, tapi semuanya alhamdulillah terlaksana gitu. Jadi, cuman belum maksimal aja gitu Pak. Jadi ayo belajar diulas lagi. Kemarin kok saya gagal di perlombaan ini gitu, gitu kan di tahun tadi kemarin. agak sedikit tertarik masalah men-charge diri sendiri itu kan nggak semua anak itu bisa gitu kan menemukan kadang cara untuk memotivasi diri sendiri. Kadang dia butuh orang lain, kadang butuh butuh diajarin, harus kalau bahasa sekarang harus healing dulu lah, cari inspirasi. Sebenarnya kan kalau kita bisa menemukan cara itu dari diri kita sendiri, itu bahkan kan malah enak gitu. Kita nggak perlu orang lain ya. Oke, keren Jadi banget. kalau cara mencari diri sendiri itu ya Pak ya, kalau aku pribadi healing aja dulu. Pertama itu emang healing aja, pergi jalan-jalan ke pantai. Kalau saya mau suka ke alam. Tiba pulang ke pantai, pulang ke rumah, ya sudah. Oke, teman-teman, kita stop dulu ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak Salsabila nih. Tentunya banyak teman-teman pelajar nih yang bingung memulai dari mana untuk berprestasi, karena banyak anggapan bahwa saya belum bisa apa-apa gitu kan. Saya tuh belum punya keterampilan, bahkan tadi Kak bilang passion tadi belum ada, masih tanggung semua nih. Gimana cara memulai orang atau pelajar yang belum tahu nih menemukan passionnya nih untuk berprestasi? Jangankan berprestasi, menemukan passionnya belum. Gimana nih langkah awalnya? Betul. Kalau aku pribadi nih apa caranya? Temuin dulu jati diri kalian. Kalau aku caranya gini, kemauan dan kemampuan itu berbeda. Kamu mau tapi kamu nggak mampu. Kamu mampu tapi kamu nggak mau. Itu sama aja. Walaupun kata itu berbeda, itu sama aja. Sama aja dalam artian gini. Harus dua-duanya. Kamu mau tapi kamu nggak mampu, nggak bisa jalan juga. Kamu mau tapi kamu nggak mampu, kemungkinan bisa jalan, tapi kamu perlu belajar banyak lagi gitu kan dalam perjalanan tersebut gitu kan. Sedangkan untuk memulai sesuatu kamu harus punya bekal gitu kan. Pertama punya bekal basic lah minimal gitu kan. Itu pelajari dulu. Tapi kalau menurut saya
dalami kayak Pak Samsul pasti kan mau memulai usaha harus benar-benar punya modal. Oh, nanti targetnya siapa gitu kan, target pemasarannya dan lain sebagainya gitu kan. Harus punya dulu gitu. Pertama kenali dulu jati diri kalian. Kalian siapa? Kalian maunya apa nih? Mampunya apa gitu kan. Terus tujuan hidup kalian apa? Selaraskan itu. Kalau saya kan emang tujuan hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Jadi fleksibel kegiatannya. Kalau sosialisasi itu bermanfaat. Lebih sosial ya gitu Iya, ya. lebih sosial. Sosialisasi bermanfaat, ngisi seminar, webinar, kegiatan-kegiatan berbagi gitu kan. Makanya organisasi saya backgroundnya kayak gitu Pak gitu kan. Jadi kan selaras nih gitu kan. Terus saya maunya saya jadi public speaker. Emang itu maunya gitu kan. Jadi narasumber sering diundang-undang gitu kan. Sering mengisi-ngisi layar kaca dan layar-layar jendela kalian semua. Aktif lah ya. Aktif gitu kan. Dan apa namanya, saya mampunya ini public speaking gitu kan. Kalau dibilang kemampuan yang lainnya, saya bisa nari memang. Saya bisa nari, kegiatan lainnya maksudnya kayak baking, maksudnya masak dan sebagainya. Tapi kan itu yang menurut saya prestasi yang sekarang-sekarang ini dicari dan gencar di ini kan itu kan pendidikan karakter, public speaking gitu kan, itu yang diutamakan. Kayak semacam apa ya? Emas yang tertimbun tapi akhirnya muncul. Salah satu alternatif. Iya, betul Pak. Pilihan terbaik. Dibandingkan saya kayak mikir-mikir mencari-cari gitu kan, saya udah punya nih gitu kan, udah punya bakat berbicara, tinggal saya asah tambah ilmu gitu kan. Itu tadi kemauan, kemampuan, tujuan hidup diselaraskan gitu kan. Oke, teman-teman, tadi ada kemauan, kemampuan, dan tujuan hidup, ketiga-tiganya diselaraskan. Nah, deket lagi dengan moto hidup saya Pak. Apa tuh? Moto hidup saya itu bermimpi, percaya, wujudkan. Mungkin teman-teman bisa juga terbangun dari sini. Saya setiap ngasih seminar itu saya kasih dulu moto hidup saya, biar dia itu bergerak otaknya harus seperti apa. Jadi kenapa moto hidup saya itu bermimpi, percaya, wujudkan? Karena pertama itu kita manusia itu harus punya mimpi. Semua orang itu berhak punya mimpi. Saya paling nggak suka ada orang ngejudge kayak mimpi kamu itu terlalu tinggi, mimpi kamu terlalu besar dan segala macam gitu kan. Sedangkan semua orang itu berhak loh gitu kan, mau mimpinya setinggi apa. Kalau kata Elva kan mimpilah setinggi-tingginya gitu kan, agar kalian terjatuh itu di timbunan bintang-bintang gitu kan. Nah, tapi kalau saya ya sama gitu kan. Bermimpi aja gitu kan, mimpi. Kalau orang nganggap kamu mimpi kamu terlalu besar gitu kan, nggak masalah gitu kan. Tapi makanya kenapa jangan diputus nih, bermimpi, percaya, wujudkan. Ya, jangan cuma mimpi doang. Mimpi aja nggak cukup gitu kan, percaya aja juga nggak cukup. Wujudkan apa gitu kan misal gitu. Jadi misal kamu punya mimpi nih, punya mimpi A gitu kan. Kamu ketika dibilang seseorang, mimpi kamu ini terlalu terlalu besar, terlalu tinggi gitu kan, langsung down gitu. Sedangkan gini, gimana kalau dari dalam diri saya ya Pak, saya sering bilang gini, gimana dunia ingin percaya dengan mimpi kamu, gimana orang lain percaya dengan kamu kalau diri kamu sendiri tidak percaya dengan mimpi yang akan kamu bangun. Betul. Gitu. Jadi yang pertama harus percaya diri dulu. Percaya diri dulu. Gimana gitu orang kan. mau percaya ya? Makanya orang-orang sering bilang, pede banget sih Kak Salsa gitu kan, pede aja dulu gitu kan. Nah, selama itu positif pede dong. Iya, pede gitu kan. Selagi kita masih memberikan kebermanfaatan hal positif, tapi jangan pede melakukan hal buruk ya. Pede lagi jalan-jalan gitu. Bermimpi, percaya. Percaya dengan mimpi kalian bahwa kalian bisa mewujudkan hal tersebut gitu kan. Meskipun orang lain bilang kayak gini nggak mungkin, terlalu besar, terlalu tinggi, tapi jangan menutup telinga. Bahwasanya hal yang dikatakan orang lain itu jadikan motivasi. Jadikan motivasi. Jikalau itu kritik yang membangun, ketika itu bisa diimplementasikan, pakai, gunakan gitu kan. Tapi kalau memang itu membuat kita down gitu kan, anggap itu semua menjadi pijakan supaya kita semakin kuat, semakin kokoh untuk melaju ke tingkat yang selanjutnya gitu kan. Bermimpi, percaya, wujudkan. Bermimpi aja nggak cukup, kamu percaya aja nggak cukup, orang akan bilang kamu tong kosong, kamu cuman gede omong gitu kan. Sekarang ya omong doang gitu. Nah, tapi kalau kamu udah mewujudkan, biarkan kesuksesannya akan menjawabnya. Gitu kalau dari saya. Intinya mah niatnya sudah, sekarang tindak actionnya nih. Jangan juga menunda-nunda. Takutnya tadi ya, karena hidup ini kompetitif juga sih. Iya, betul. Kayak sekali kesempatan nggak mungkin ada kesempatan kedua kalinya, tapi nggak akan sama dengan kesempatan yang pertama. Next nih Kak, untuk tips belajar efektif. Karena gimana ya? Udah serius gitu kan, udah action juga sudah gitu, kok tetap belum. Nah, mungkin karena yang nggak efektif. Nah, gimana menurut pandangan dari Kak Salsa ini? Nah, belajar itu menurut saya beda-beda ya Pak. Cara orang belajar itu beda-beda. Belajar yang efektif tuh beda-beda. Kadang ada orang yang belajar menggunakan audio, ada yang menggunakan literatur gitu kan, ada yang menggunakan hal-hal lainnya untuk dia belajar gitu kan. Ya, pertama tentukan dulu hal apa yang mau kalian pelajari. Media paling terbaik apa yang memang harus digunakan untuk menunjang hal tersebut. Dan sekarang banyak. Iya, banyak banget gitu kan. Gadget lah gitu kan. Gadget itu udah menunjang segala hal ilmu gitu kan ibaratnya. Didampingi dengan buku gitu itu tadi. Kalau dibilang efektif, itu tadi kalau kalian mau itu menjadikan habits untuk bisa benar-benar membuat diri kalian
continue gitu kan melakukan itu by step gitu kan. Belajar dulu kalian tadi maksudnya maunya kemana gitu kan, fokusin gitu. Misalkan kayak sekarang saya PPKN gitu ya Pak, fokusin. PPKN juga kan banyak pecahannya gitu kan, maksudnya mau lari kemana, ke politiknya, kemananya gitu kan, itu harus difokusin. Kalau kayak saya mau berkarir di kayak menjadi narasumber dan lain sebagainya, saya pelajari gimana caranya mengajak audiens itu untuk tertarik dengan pembicaraan saya. Saya harus bisa menguasai ruang, menguasai audiens, menguasai materi. Nah, itu paling penting. Merangkum, meringkas dan menyampaikan, mensajikan materi itu dengan seasik mungkin dan tepat sasaran. Dalam artian gini, kita mau isi seminar ibu-ibu, lansia, tua gitu kan. Tiba-tiba kita kayak, "Halo ibu-ibu," gitu kan. Nggak mungkin gitu. Terus kalau dengan anak-anak muda dan lain sebagainya gitu kan, kita harus ibaratnya bersemangat gitu kan. Jadi harus tahu dulu tujuannya mau buat apa, hal apa yang memang kamu menjadikan kamu itu ingin gitu loh. Misalkan passionnya mau public speaking, kamu besok mau ngasih materi apa, pelajarin gitu kan. Dan jangan cuman mau pas hari H atau pas mau ada, kasarnya ngomong gini, kita mau perang, kamu ngasah pedang sekarang nih, ngasah pedang sekarang kan ya Pak ya. Nah, pasukan di depan itu udah jalan, perang udah dibilang nih gitu kan, kita masih ngasah pedang, pasukan lawan udah dateng, telat dong kamu gitu kan. Kita masih ngasah pedang, dia orang udah dateng gitu. Jadi jangan ketika mau lomba, ketika mau ada hajat, ibaratnya hajat itu dalam artian ketika ada keinginan mau ikut sesuatu, jangan pada saat itu doang kita belajar mengasah hal tersebut gitu kan. Asah setiap hari agar itu menjadi habits, agar itu menjadi karakter, bisa menjadikan apa ya, ciri khas dalam diri kamu gitu Dan kan. kamu sepakat nggak kalau misalnya nggak semua kita harus jago? Kamu Betul. sepakat nggak? Sepakat Pak. Sepakat. Kalau dibilang gak semua kita harus jago, memang benar gitu kan. Dalam artian kayak Kak Salsani ikut duta misalnya Pak ya, Kak Salsani ikut duta semua ini nih biar apa namanya, semua duta punya dia semua gitu kan, dia udah pernah berjajah gitu. No, aku bukan mencari gelar itu semua gitu kan, tapi aku ingin mencoba circle dunia yang berbeda. Bagaimana sih dunia di sini, alamnya kan berbeda gitu kan, suhunya mungkin berbeda gitu kan. Dan aku mau belajar gitu loh Pak, belajar dalam artian supaya ketika ada orang bertanya aku tahu gitu kan, supaya aku bisa menjadi ya itu tadi, karena goals aku bermanfaat itu tadi. Jadi apa yang aku nggak tahu aku cari tahu gitu, dengan siapapun, belajar dengan orang-orang di pinggiran, kadang kita juga belajar gitu kan. Kadang kehidupan itu membawa kita dengan pembelajaran yang aneh gitu, kita bertemu dengan orang-orang yang dalam hidup, kadang kan orang bertemu itu untuk dijadikan pembelajaran ya Pak ya gitu kan, nggak juga harus menetap selamanya gitu. Jadi itu tadi, belajar di mana aja dengan siapa aja gitu, mau dia anak kecil, anak udah tua gitu kan gitu. Thank you banget nih, mungkin mewakili teman-teman juga lah gitu dengan pertanyaan tadi. Next, masalah ngatur waktu, manajemen waktu. Tentunya kalau Pak Hansul yang ngomong ya wajar, guru gitu pasti ngomong yang baik-baik gitu kan. Jadi menurut Kak Salsa sendiri nih sebagai apa ya, mungkin belum lama lah jadi anak SMA lah gitu. Ini sekarang juga masih semester 3. Gimana cara mengatur waktunya dengan menerapkan apa ya, kondisi yang ada di sekarang nih, kondisi lingkungan kita yang serba cepat sekarang gitu kan. Mungkin cara ngatur waktu antara tadi ya aktif di organisasi, mungkin juga tadi sempet usaha lah ya gitu kan, juga aktif di perkuliahan. Gimana nih? Kalau aku cara manajemen waktunya, pertama itu tadi mengerucutkan sekecil mungkin, minimal 1 minggu. Nah, aku tipikal orang yang menjaga sekali perjanjian. Perjanjian dalam artian gini Pak, misal kita ada janji hari Senin gitu kan, hari Selasa. Makanya kayak kemarin kan aku sakit gitu kan, mungkin gitu. Ketika memang ada satu kondisi yang tidak memungkinkan aku untuk datang, baru aku bilang gitu kan. Itu memang benar-benar sangat tidak mungkin gitu. Tapi kalau masih bisa, ayo usahakan, karena aku pernah merasakan yang kayak udah janji kayak gini terus diingkarin atau udah percaya terus diiniin gitu kan kayak gimana sih Pak gitu kan. Betul. Jadi untuk memulai manajemen itu yang dijaga integritasnya dulu, kedisiplinannya itu harus benar-benar dikuatkan dalam diri. Baru nih 1 minggu misalkan kegiatan aku kerja, kuliah, di rumah, bimbel, ngajar bimbel gitu kan, sama organisasi, misal 5 ini 1 minggu 7 hari aku butuh waktu untuk healing, me time lah gitu kan bahasanya. Nah, aku kuliah sampai hari apa dan hari apa yang kira-kira jamnya kosong, kuliahnya senggang gitu kan. Dan misalkan dosen ini jarang nih ngasih tugas kuliah untuk besoknya lagi gitu kan. Nah, itu aku gunakan untuk acara-acara organisasi gitu kan. Aku selip-selipkan supaya organisasiku tetap jalan, kuliahku tetap jalan, aku pulang gak dimarahin orang tua juga gitu kan, tetap bisa bantu-bantu di rumah. Dan untuk bimbel, kerjaan dan lain sebagainya itu udah terjadwal juga gitu kan.
yang benar-benar kosong nih gitu kan, aku nggak ada kuliah, nggak ada organisasi. Soalnya kadang-kadang kan dosen misal kita bisa nggak sore ini gitu kan, tiba-tiba gitu, ataupun kadang-kadang organisasi kita kumpul ya rapat hari ini gitu kan, kadang-kadang kayak gitu. Jadi untuk bimbel sendiri karena itu benar-benar tanggung jawab, kasarnya ngomong kita sudah dibayar, sudah ibaratnya diberikan amanah untuk mendidik anaknya gitu kan. Kalau kita ibaratnya ya nyeleweng lah gitu kan, ataupun semaunya sendiri gitu kan, itu juga nggak menjaga bentuk integritas diri juga. Karena menurut aku paling penting itu attitude, integritas, dan kedisiplinan. Sering mungkin kalau anak-anak cewek sering bilang gini, percuma cantik kalau attitude-nya nggak ada gitu kan, sering bilang kayak gitu. Itu juga saya selalu tekankan sama teman-teman. Jadi misalkan kalau ada teman mau berteman dengan saya, ayo gitu kan, cuman saya apalagi nggak cantik ya. Saya dulu sering mikir gini, Pak, apa teman-teman itu nggak banyak yang mau temenan sama saya karena saya nggak cantik gitu kan, saya hitam, saya buluk, gimana ya. Nah Tapi terus memang penampilan penting juga. iya, nah dari situ saya mulai berkaca kayak, oh harus ada diperbaiki. Saya gosok-gosok muka aja lama-lama lecet nih muka gitu kan. Akhirnya saya mulai bersyukur kayak wajah eksotis hitam ini nggak semua orang punya. Orang mutihin itu bisa cepet dengan apa aja, mau putih-putih bisa gitu kan, asal punya duit celing jadi suntik impus putih gitu kan. Nah tapi yang jarang cewek punya, jarang individu punya adalah attitude. Walaupun orang attitude itu yang baik pintar, maksudnya iya, ya. betul Pak. Walaupun orang itu pintar, banyak prestasinya, terus di ya relasi banyak segala macam gitu kan. Saya tipikal orang yang kalau udah ngomong kayak gini, ya akan dilakuin gitu kan. Tipikal yang kalau udah ngomong sekarang hari ini kayak gini, misalkan teman saya ada yang berubah nih ya Pak, udah misal sepakat kayak gini, sepakat kata dia orang kan, besoknya berubah gitu kan, itu saya nggak suka. Silakan monggo kerjakan sendiri. Karena minimal gini, saya udah mengeluarkan effort untuk mengumpulkan suara kalian gitu kan, udah ibaratnya apa deh keputusan kalian gitu kan, udah saya bantu gitu kan, tiba-tiba kalian plan mencela lah bahasanya gitu kan, itu saya nggak suka dengan teman apapun itu bentuknya, mau dia pinter, mau dia duta atau segala macam, itu saya nggak suka. Nah tapi nggak dengan cara kayak saya nggak suka dengan cara kamu, nggak kayak gitu cara negur teman gitu kan. Tapi saya mulai kayak ngomong gitu kan, saya paling suka dengan orang yang menjunjung tinggi integritas gitu kan, orang yang attitude-nya baik. Saya ada salah teman yang kalau udah berteman gitu ya Pak, ada yang bilang kayak dia ini pinternya kayak gini gitu kan, ada dia itu pinternya di essay Pak, saya kan pinternya di luar nih gitu kan, segala macam. Kalau suruh bertanding essay dengan dia mungkin saya kalah. Tapi saya tipikalnya orang mikir gini, semua manusia tuh punya kekurangan dan kelebihan. Saya rasa iri mungkin pernah menghampiri semua orang, tapi gimana caranya kita mensyukuri itu lagi balik. Misal saya sudah sadar nih dia bagusnya di sini gitu kan, saya nggak pernah nyari masalah dengan dia misal kayak gitu ya Pak ya, saya kayak apresiasi nih dengan dia, tapi dia ngerasa tersaingi dengan saya gitu kan, ya itu udah bukan lagi tanggung jawab saya gitu kan. Gimana caranya kamu menyikapi itu semua lah yang menjadi permasalahan itu tadi gitu kan. Tapi saya nggak pernah nih mendendam dengan orang gitu kan. Saya berusaha, walaupun kadang saya yang salah ataupun dia yang salah, saya udah minta maaf, saya menegur dia, sering di jalan sering tegur siapa gitu kan. Kalau dia udah nggak negur kan kayak kesannya kayak kita kok kayaknya gue doang sih yang butuh gitu ya nggak sih Pak gitu kan. Nah tapi balik lagi itu kayak ya udahlah gitu kan, kita kan walaupun memberikan effort, kadang juga orang nggak memberikan effort yang sama, jangan juga mengharapkan sama. Ya udah sih, ibaratnya kalau kita ngasih segera lupakanlah ya. Kalau kita masih berharap, takutnya nggak dikasih kan repot. Oke nih, untuk pengalaman menarik nih Kak Salsa selama mengikuti organisasi atau mungkin pengalaman lain deh, tapi yang tergolong atau menurut Kak Salsa ini paling unik, menarik gitu kan, apa nih? Paling unik dan menarik pengalaman organisasi yang menarik buat saya itu kalau setiap pendaftaran itu banyak sekali dramanya Pak. Dan di situ saya banyak belajar. Makanya ketika saya udah menjabat duta itu, saya benar-benar kayak saya udah melewati banyak sekali drama selama mendaftar ini, yang rantai putus, yang apa ban pecah apa segala macam mau jadi duta gitu kan. Dan untuk itu saya itu jadi beban tersendiri gitu kan. Ketika saya udah menjabat itu saya bisa nggak gitu kan untuk memberikan effort keluar yang sama dengan yang diharapkan, tujuan visi misi itu gitu kan. Itu menjadi menarik buat saya. Karena dari perjalanan pengalaman di jalan itu yang membuat saya bisa berdiri tegap hari ini. Oke. Mantap banget nih. Ini ke pertanyaan akhir nih. Tapi nanti teman-teman jangan khawatir nih. Pasti teman-teman juga masih banyak yang pengen tanya nanti. Ini dari Pak Samsul nih. Mungkin pesan aja deh, pesan untuk generasi muda. Ya. Pesan untuk generasi muda. Sebenarnya saya juga masih muda sih Pak. Ya. Jadi kalau pesan untuk generasi muda hari ini, menurut saya semua orang itu pintar, cerdas dalam bidangnya masing-masing. Itu tadi, dalam kehidupan kita harus bisa sabar, syukur, dan ikhlas. Karena semua orang itu punya kekurangan dan kelebihan.
jalani apa yang menurut kalian bisa membuat kalian nyaman, tapi balik lagi manusia itu bisa berencana sebaik apapun tapi Tuhan yang menentukan gitu kan. Jadi mulai hari ini buat plan untuk kehidupan kalian, rencanakan kehidupan kalian. Minimal bukan saya bilang kayak hidup saya ini udah benar gitu ya Pak, cuman kalau teman-teman mau mencontek nggak apa-apa gitu kan, bikin plan gitu kan, plan setiap tahun biar kalian tahu gimana berkembang nggak sih hidup kalian gitu kan. Selama setiap tahun itu setiap umur kalian berkurang, kalau di agama ya Pak ya, malah berkurang gitu kan, tapi kalau di angka nambah gitu. Nah jadi apakah kalian selama hidup 1 tahun berkurang dan menambah angka ini udah ada kemajuan atau kemunduran? Jadi selama hidup berapa puluh tahun nih, berbelas tahun nih, ada kemajuan nggak sih? Ada effort nggak sih selama ini gitu kan? Atau ada ya itu tadi, ada benefit nggak, ada hasilnya nggak gitu kan? Kalau memang belum ada, ayo cari gitu kan, cari, kejar, menempatkan waktunya, jangan nunggu karena kalau nunggu kamu akan ditelan waktu, masa muda kamu udah hampir habis dan masa kegagalan kamu pun hampir habis. Kalau masa remaja sekarang ini misal gitu ya Pak, kita gunakan untuk berleha-leha karena masih ada tunjangan orang tua nih gitu kan, untuk bertumbuh gitu kan. Suatu saat nauzubillah kalau orang tua kamu nggak ada, ketika tumpuan kamu sudah tidak ada gitu kan, tidak ada yang bisa menumpuk kamu lagi, kamu akan bertumbuh dengan siapa? Itu yang harus kita pikirkan gitu kan. Makanya dari sekarang gerakan otak kamu, cari jati diri kamu, dan berusaha untuk membuka mata selebar-lebarnya bahwa banyak peluang di luar sana gitu kan. Karena rezeki itu beda-beda, walaupun jalannya sama nih Pak, tapi nggak akan sama gitu kan. Misalkan jualan banner, sama-sama banner gitu kan ya Pak ya, di sana dia bilang kualitasnya kayak gini, di sini dia bilang kualitasnya kayak gini gitu kan, di sana laris, di sana enggak gitu kan. Itu tadi, jangan tiba-tiba kayak di sana udah ada, nggak usah mulai usaha itulah gitu kan. Nah bikin, kalau udah ada inovasi, bikin inovasi baru gitu kan, jangan cepet nyerah gitu. Keren banget nih, Jangan motivasi buat pelajar Lampung, buat generasi muda dari Kak Salsa. Semoga bermanfaat. Amin, mudah-mudahan jadi apa yang disampaikan, apa yang tadi telah di-sharingkan, diambil positifnya, kemudian diterapkan. Kalau mungkin ada salah-salah kata, wajar, kita manusia. Oke teman-teman ya, sekali lagi terima kasih buat Kak Salsa atas waktunya, motivasinya, mudah-mudahan lebih sukses lagi gitu ya. Amin. Untuk Media Pelajar Lampung, teman-teman follower semuanya, jangan lupa untuk subscribe, kemudian komentar, share, follow Instagramnya jangan lupa, follow Instagramnya juga gitu kan. Mudah-mudahan ke depan kita dengan tema-tema yang lebih baik lagi, bintang tamu yang spesial lagi gitu kan. Atau kalau teman-teman punya saran atau rekomendasi siapa gitu, kirim aja lewat DM ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.